Salam Pancasila. Tanggal 21 Januari adalah hari di mana terjadi darurat sila kedua Pancasila bagi generasi muda. Ya, nanti kita kupas. Ini menjadi hari darurat ya, yang sangat memprihatinkan. Pertama kita kupas dulu tentang sila kedua Pancasila. Ya, yang mana bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu adalah kelanjutan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 1, 2 kan gitu ya. Nah, sila kedua tersebut adalah perwujudan nilai kemanusiaan bahwa manusia sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, beragama. Nah, ya, itu perwujudannya. Perwujudan dari apa? Dari sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, maksudnya ya, perwujudannya adalah nilai kemanusiaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama. Ini perlu saya tekankan lagi. Ya. Nah, sila kedua Pancasila tersebut ada 10 butir. Ya, saya sebutkan yang paling trending saat ini, yang ada potensi darurat atau bahkan punah adalah butir pertama. Ya, yaitu jika manusia Indonesia itu melaksanakan Pancasila, terutama sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dalam perwujudannya, dalam pengamalannya, dalam pelaksanaannya itu berbunyi begini: mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, paham? Ya, jadi sila kedua tadi, ya, seluruh rakyat Indonesia, mau nggak peduli siapapun, ya, yang mengaku orang Indonesia dan tinggal di Indonesia itu harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, sampai sini paham ya? Nah, kita berlanjut kepada kenapa tanggal 21 Januari ini bisa menjadi hari darurat sila kedua Pancasila bagi generasi muda. Ya, kita melihat media, ya, melihat catatan-catatan, melihat gejolak, ya, kekagetan-kekagetan para tokoh, para peneliti, analis, ya, saat terjadi debat cawapres kemarin tanggal 21, ya. Yang mana di situ ada tokoh muda. Ya, di Indonesia itu tokoh itu cenderung dianut. Ya. Tokoh cenderung dianut. Ya, contohnya ya, ada tokoh misalnya tokoh agama gitu, kiai, pendeta, pastor dan lain-lain lah ya. Itu cenderung dianut gitu. Ya. Terus tokoh-tokoh pemuda, ya, tokoh artis dan lain-lain itu sering kali diikuti gitu ya. Nah, ada contoh ya, generasi muda yang tidak atau lupa atau khilaf, ya. Dia tidak mengakui dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kan gitu ya. Ya, jadi kalau diterjemahkan lagi itu harus terjadi, terutama wajib hukumnya generasi muda itu menghormati orang tua, generasi yang sudah tua. Karena generasi yang sudah tua itu adalah penuntun jalan generasi muda. Ya, tidak boleh dilecehkan, ya, tidak boleh dihina di depan umum, diturunkan martabatnya, ya. Seperti itu. Itu usulan, ya, peringatan dari saya sang Pancasilais bahwa jika ini tidak ada
tindakan, tidak ada kepedulian, Pancasila bisa punah. Pancasila hanya terpasang lambangnya yaitu Garuda Pancasila, tetapi makna, isi dan substansinya tidak merasuk dalam jiwa generasi muda. Ingat kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengakui dan memahami betul-betul sejarah bangsa itu. Oke? Ya. Merdeka.